Inspirasi kehidupan, tempat di mana kita saling berbagi, curhat, berkonsultasi mengenai problem kehidupan untuk pengembangan diri. Hai Sobat Inspirasi Kehidupan yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Hans Mulia Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan materi yang cukup menarik yang diberi judul Grafo Money Magnet. Grafo Money Magnet ini pernah saya bawakan di Jakarta dan Tangerang dalam bentuk workshop. Namun kali ini saya akan membawakannya versi YouTube. Tentu saja di Inspirasi Kehidupan. Grafo Money Magnet ada 3 kata di situ. Grafo, money, dan magnet. Oke, kita masuk penjelasan lebih dalam. Grafo yang dimaksud adalah grafologi. Grafologi adalah sebuah ilmu yang mampu membaca karakter seseorang lewat tulisan tangan. Dan money magnet adalah magnet uang. Jadi secara sederhana, grafo money magnet adalah sebuah ilmu yang mampu melihat potensi keuangan seseorang lewat tulisan tangan. Oke, kita masuk grafologi. Sebetulnya ilmu grafologi cukup akrab, terutama waktu kita SD. Saat kita bolos, seorang guru pernah memberikan katakanlah hukuman yang masuk dalam kategori ilmu grafologi. Apa yang dilakukan seorang guru? Murid yang tadi bolos itu disuruh menulis di sebuah kertas, kata-katanya adalah, saya berjanji tidak akan bolos lagi. Saya berjanji tidak akan bolos lagi. Saya berjanji tidak akan bolos lagi. Sampai secari kertas itu penuh terisi kata-kata, saya berjanji tidak akan bolos lagi. Nah, memang tujuannya baik supaya si anak tidak bolos lagi. Tapi kenapa si anak ini malah terus bolos? Kenapa itu bisa terjadi? Penjelasan tentang ini pernah dijelaskan di YouTube sebelumnya dengan judul Keajaiban Kata. Baik, akan saya ulangi sedikit lagi. Pada saat kita mengatakan tidak dan jangan, itu sebetulnya menyulitkan pikiran. Contoh misalkan, jika seseorang disuruh membayangkan sesuatu, misalkan suruh membayangkan kelinci, tapi perintahnya jangan bayangkan gajah. Jangan bayangkan gajah. Kata jangan itu menyulitkan pikiran untuk meresponnya. Sehingga pada saat jangan bayangkan gajah, yang terjadi adalah gajahnya ikut muncul atau terbayang. Sama dengan yang tadi. Saya berjanji tidak akan bolos lagi. Sehingga yang terjadi malah si anak bolos, dan bolos lagi. Jadi seharusnya dalam ilmu grafologi atau pikiran bawah sadar, kalau kita ingin mencapai tujuan itu harus jelas, harus spesifik. Jangan bolos lagi, harusnya diubah menjadi saya berjanji untuk rajin masuk sekolah. Saya berjanji untuk rajin masuk sekolah. Nah, itulah kata-kata harus jelas dan spesifik. Oke. Bicara pikiran bawah sadar, tentu ada hal-hal yang tadi perlu dijelaskan yang benar-benar spesifik. Contoh, pada saat kita bicara target, saya teringat waktu saya menjadi seorang salesman. Pada saat itu perusahaan mengadakan sebuah sayembara, siapa saja yang bisa mencapai 100 juta, maka akan dapat hadiah atau reward. Dikumpulkanlah para salesman kurang lebih 15 orang pada saat itu. Lalu setelah pengumuman dikatakan saya tunjuk tangan. Bos, sepertinya saya yang bisa mendapatkan hadiah itu dan saya yakin bisa mencapai target yang dicanangkan oleh perusahaan. Ya, ternyata benar. Bulan ke depan saya mendapatkan hadiah. Kenapa itu bisa terjadi? Begini penjelasannya. Pada saat kita diberikan target, biasanya para salesman yang berkumpul itu akan menyesuaikan target perusahaan.
Karena target perusahaan 100 juta, maka yang dipikiran oleh para salesman yang biasa, dia mengejar dengan energi 100 juta. Sehingga kalau sukses, dia akan mencapai 100 juta. Tapi kalau gagal, dia akan 80 atau 90 juta. Tapi kenapa saya bisa menang? Karena saya memberikan target 2 kali lipat dalam pikiran saya. Saya menargetkan 200 juta. Sehingga tenaga saya, pikiran saya, usaha saya, itu dipancing supaya keluar. Apa yang terjadi? Pada pertengahan bulan saya sudah mencapai 100 juta. Sehingga pada akhir bulan saya melewati target tersebut. Dan saya mendapat hadiah atau reward dari perusahaan. Itulah salah satu cara supaya kita mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Karena itu tidak mengherankan para motivator pun mengatakan jangan pernah takut bermimpi. Jangan takut memasang target lebih besar. Karena itu akan memancing potensi diri kita keluar. Nah, itu dia pengalaman saya. Oke, kita akan masuk ke materi inti kaitannya dengan grafologi dan bagaimana hubungannya dengan keuangan seseorang. Contoh, grafologi tadi dikatakan ilmu tulisan tangan. Seseorang yang memiliki tulisan tangan, katakanlah tulisannya tidak jelas atau tipis, itu biasanya orangnya kurang semangat. Berbeda dengan orang yang tulisannya tebal. Orang itu pasti lebih semangat dan percaya diri. Sehingga orang yang percaya diri mau tidak mau memiliki peluang income yang lebih besar dibandingkan orang yang kurang percaya diri atau pesimis. Demikian juga tulisan lainnya, misalkan kalau tulisannya katakanlah besar, tulisannya besar-besar dibandingkan orang yang tulisannya kecil banget, susah dibaca. Orang yang tulisannya besar itu lebih percaya diri dibandingkan orang yang tulisannya kecil, itu kurang percaya diri. Itu. Oke, yang ketiga, contoh lainnya. Kalau orang menulis dari kiri kan ke kanan ya. Tulisannya makin lama makin ke atas. Ada orang yang tulisannya di baris ke-5 ke-6 makin turun. Orang yang tulisannya makin turun biasanya dia kurang semangat, kurang percaya diri dan mudah merapuh dalam menghadapi tantangan. Sehingga orang-orang yang tulisannya lebih naik, dia lebih optimis dan berani menetapkan tujuan. Itu salah satu contoh tulisan tangan hubungannya dengan keuangan kita. Oke, kita masuk ke materi yang lebih dalam. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, maka harus dituliskan. Contoh misalkan, Anda katakanlah punya penghasilan 10 juta misalkan. Anda ingin mencapai contoh misalkan 20 juta. Coba Anda tuliskan. Saya yakin bisa mencapai penghasilan 20 juta bulan ini. Tulis sampai minimal 7 baris. Setelah itu Anda bisa kasih ke saya, nanti akan saya komentari apakah tulisan ini bisa memenuhi syarat sebagai grafo money magnet sehingga apa yang Anda inginkan bisa tercapai. Nah, supaya lebih jelasnya kita akan lanjutkan di trainingnya ya, atau di workshop Grafo Money Magnet. Tunggu tanggal mainnya, silakan yang berminat tulis di komentar. Demikian penjelasan singkat tentang Grafo Money Magnet. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam mulia dan bahagia dari saya, Hans Mulya Amin, di Inspirasi Kehidupan. Video ini disponsori oleh Max Carrier dan Nibras House. Nantikan video-video berikutnya dari kami. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.